dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Bahasa Arab 2. Pada video kali ini, saya akan menerangkan metode-metode filsafat. Istilah metode berasal dari kata Yunani, yaitu metodos, yang memiliki sambungan kata depan, yaitu meta, yang memiliki 4 arti, yaitu mengikuti, menuju, melalui, dan sesudah. Sedangkan kata kedua yaitu hodos, yang memiliki arti jalan, perjalanan, arah, cara. Sehingga metodos memiliki arti penelitian, ilmiah, metode, hipotesa ilmiah, dan uraian ilmiah. Metode filsafat yang pertama yaitu metode filsafat kritis yang dikembangkan oleh dua filsuf Yunani terkenal, yaitu Socrates dan Plato. Filsuf yang pertama, Socrates. Socrates tidak meninggalkan karya tulisan, namun ajaran Socrates dikenal hingga saat ini. Kemudian Socrates mengembangkan 5 metode, yaitu dialog, kedua rumusan titik tolak, ketiga pembantahan, 4 induksi, 5 definisi. Filsuf yang kedua, Plato. Perbedaan antara Plato dengan Socrates dalam mengembangkan metode kritis, menurut para filsuf, Plato gaya berpikirnya lebih luas daripada Socrates dalam berpikir berfilsafat. Kekhasan metode Plato dengan metode Socrates dapat diuraikan sebagai berikut. Socrates mempusatkan perhatiannya pada bidang etis. Bidang keilmuan eksakta mendapatkan tempat istimewa bagi Plato. Anton Becker mengklasifikasikan secara sistematis metode filsafat Plato, yang mana beliau memperluas kajiannya dari gurunya Socrates, yang dapat diuraikan menjadi dialog, hipotesa. Hipotesa mencangkup perbandingan, penentuan hipotesa, pemeriksaan dan sintesa, analisa, pengetahuan definitif, perbedaan dengan metode ilmu. Ketiga, definisi yang mencangkup pembagian. Dengan menjalankan beberapa metode tersebut, para filsafat menemukan bahwa pemikiran Plato menghasilkan pemikiran yang brilian, yang kemudian dijadikan menjadi sebuah teori. Di antaranya, teori yang dikenal dengan teori bentuk-bentuk atau teori ide-ide. Yang kedua, teori cinta. Yang ketiga, metode dialektika. Yang keempat, bentuk atau ide tentang kebaikan. Yang kelima, sifat jiwa. Yang keenam, masyarakat ideal. 6 teori tersebut masih menjadi topik hangat di kursus para ahli yang dijadikan dalam universitas, di kursus para akademis di lingkungan universitas. Yang kedua, metode filsafat skolastik. Metode ini dikembangkan oleh Thomas Aquinas. Metode filsafat skolastik bersifat sintetis deduktif. Metode ini dikembangkan oleh Thomas Aquinas atas pemikiran Aristoteles. Filsafat skolastik dikembangkan oleh sekolah-sekolah biara dan keuskupan. Selain dikenal sebagai seorang filsuf, Thomas Aquinas juga merupakan salah satu imam Katolik dan biarawan. Thomas Aquinas merincikan dalam 4 tahapan, yaitu 1. Soal masalah yang diterangkan oleh dosen. Kedua, keberatan diajukan oleh mahasiswa. Yang ketiga, jawaban-jawaban yang diberikan oleh mahasiswa senior. Yang keempat, kesimpulan yang diberikan oleh dosen dengan jawaban-jawaban tepat atas dasar keberatan-keberatan. Ketiga, metode filsafat intuitif. Metode filsafat intuitif mengajarkan melalui jalan introspeksi intuitif, yaitu menggunakan pemakaian simbol-simbol yang diusahakan untuk pembersihan intelektual beserta pensucian moral sehingga tercapai suatu penerangan pikiran. Dalam sejarah filsafat terdapat 2 filsuf terkenal, yaitu Plotinus dan Henry Bergson. Plotinus merupakan seseorang yang mengembangkan ajaran Plato, yang dimana beliau mendirikan sebuah akademi yang bernama Neoplatonisme di kota Roma, Italia, saat beliau berumur 40 tahun. Metode filsafat intuitif yaitu metode yang dikembangkan oleh Plotinus dan dirintis oleh Plato, di mana pemakaian intuitif itu
dilekatkan dengan mistik. Metode filsafat intuitif Plotinus diantaranya sikap kontemplatif, meresapi seluruh metode berpikir pada Plotinus. Kedua, filsafat Plotinus hanyalah doktrin, melainkan way of life. Sekolah Plotinus merupakan lingkaran kawan-kawan yang dikenal dengan istilah ashram. Konsep yang digagas oleh Plotinus hingga saat ini masih berlangsung dan setiap agama memiliki pendidikan ruhani sebagai wadah untuk melakukan pensucian batin atau melakukan kehidupan asketis. Dalam Islam dikenal dengan kehidupan sufi. Yang kedua, Henry Bergson. Henry Bergson merupakan salah satu filsuf beragama Yahudi, di mana beliau memiliki ketertarikan sangat mendalam dalam metode filsafat Plotinus. Anton Becker menjelaskan filsafat Bergson bersifat spiritualistis yang menyelami kegiatan spiritual intern di dalam individu konkret. Yang keempat, metode filsafat skeptis. Metode filsafat skeptis ini merupakan metode meragukan sesuatu asas berpikir yang menjadi tolak ukur dalam dunia filsafat. Salah satu tokoh terkenal dalam metode filsafat skeptis ini adalah René Descartes. René Descartes merupakan filsuf berkebangsaan Prancis. René juga merupakan orang ahli matematika, saintis, dan juga beliau terkenal sebagai seorang filsuf. Bahkan oleh beberapa kalangan akademis, beliau terkenal sebagai sosok pencetus pemikiran modern dan peletak dasar rasionalisme. Metode filsafat skeptis ini mengajarkan bahwa untuk memastikan segala sesuatu yang ada benar-benar ada, bukan dilalui dengan khayalan, melainkan segala sesuatu tersebut harus disangsikan terlebih dahulu. René menjelaskan selama ini segala sesuatu yang diterima sebagai kebenaran haruslah diragukan kebenarannya. Kelima, metode filsafat empiris. Metode filsafat empiris merupakan metode yang menyajikan bahwa pengalaman merupakan sumber kebenaran. Dalam metode filsafat empiris ini terdapat filsuf terkenal, yaitu David Hume. David Hume merupakan salah satu filsuf yang menggunakan metode eksperimental, di mana metode ini dinyatakan sukses dalam ilmu alam. Hume berpendapat bahwa semua ilmu berhubungan dengan hakikat manusia, dan ilmu yang berkaitan dengan manusia merupakan satu-satunya dasar kokoh bagi ilmu-ilmu lain. Dapat dinyatakan bahwa hal yang tidak tampak tidak diakui dalam metode filsafat empirisme. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Selamat berjumpa di video-video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.